Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, adik-adik mahasiswa semuanya. Semoga Anda kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, pertemuan kita yaitu peran dan fungsi bahasa Indonesia. Kelihatannya sepele, namun kita perlu ketahui bahwa peran dan fungsi bahasa Indonesia itu sendiri sangat menentukan komunikasi terhadap lawan jenis kita, sehingga dapat mudah dipahami oleh orang lain. Tujuannya adalah agar mahasiswa memiliki sikap bahasa yang positif terhadap bahasa yang ditandai dengan kesetiaan bahasa, kebanggaan bahasa, kesadaran akan adanya norma bahasa. Hingga saat ini tidak sedikit mahasiswa yang belum bisa membedakan antara arti kata dan berbicara dengan siapa dan menggunakan bahasa yang bagaimana. Secara umum, pandangan umum, unggah-ungguhnya belum begitu nampak sekali. Maka dari itu, perlu kita tekankan dalam mata kuliah ini, harapannya selesai mata kuliah ini, adik-adik mahasiswa mampu memahami, mampu membedakan lawan jenis kita, komunikasi kita agar bisa menjadi lebih baik. Nah, dari situ, output dari mata kuliah ini yaitu mampu menyusun karya ilmiah, yang mana di akhir mata kuliah ini adalah ada tugas yaitu menyusun karya ilmiah atau menyusun proposal karya ilmiah yang sederhana dan bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Mahasiswa menyusun tugas-tugas yang diberikan dari dosen dengan baik dan benar, sehingga dari situ mahasiswa dapat memaksimalkan materi yang disampaikan. Dari pengertian bahasa, menurut Coris Karaf tahun 97 adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucapan manusia. Simbol lambang yang dihasilkan oleh alat ujaran indera manusia untuk melakukan fungsi bahasa. Bahasa merupakan suatu sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran yang bersifat atribut yang dapat diperkuat dengan gerak-gerik badannya yang nyata atau gestur, sehingga apa yang kita ucapkan dengan gestur kita kalau tidak sesuai, otomatis orang lawan bicara tersebut akan mempertanyakan kepada Anda apa yang dibicarakan, seperti itu. Nah, dari fungsi bahasa menurut Felicia tahun 2001, dalam komunikasi sehari-hari salah satu alat yang paling sering digunakan adalah bahasa, baik bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Nah, seperti Anda yang sejak lahir mendapatkan bahasa dari ibunya masing-masing. Nah, dari situ, dari fungsi bahasa sendiri, ada 4, alat ekspresi diri, komunikasi, adaptasi integrasi sosial, dan alat kontrol sosial. Sebagai bahasa nasional berfungsi lambang kebanggaan bangsa, lambang identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, antar budaya, dan alat penyatuan berbagai suku bangsa. Nah, sebagai bahasa negara berfungsi bahasa resmi negara, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, alat berhubung tingkat nasional, alat pengembang budaya iptek. Nah, dari itu sendiri, ada asal-usul dari bahasa Indonesia sendiri, yaitu berasal dari bahasa Melayu. Pada masa itu disebut lingual friends, bahasa perantara untuk berbagai kegiatan yang ada di masyarakat seperti perdagangan dan kebudayaan. Nah, tapi fungsi utamanya dari bahasa Melayu yaitu bahasa kebudayaan, penghubungan, perdagangan, dan resmi kerajaan. Pada zaman dahulu, masih menggunakan kerajaan-kerajaan masih menggunakan bahasa Melayu.
belum menjadi bahasa Indonesia yang resmi. Bukti tertulis yang menyatakan bahwa bahasa Melayu pernah dipakai di suatu daerah diketahui ditemukan prasasti. Banyak sekali prasasti-prasasti. Ada prasasti Kedukan Bukit, ada Talang Tuo, Kota Gabur, Karangbrahi, Gandasuli, Prasasti Bogor, dan lain sebagainya. Peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia, yaitu tahun 1901 disusun ejaan I, yaitu ejaan Van Ophusen. Yang kedua, tahun 1908 berdiri Balai Pustaka. Nah, dari situ berkembang terus tahun 1928. Penentuan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yaitu dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 sampai tanggal 25 sampai 28 Juni 1938, Kongres Bahasa Indonesia pertama yaitu di Solo. Kemudian tanggal 18 bulan 8 45 baru diakui dalam Undang-Undang 45 bab ke-15 pasal 36 bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Sedangkan tanggal 19 Maret 47 ejaan kedua dibuat menggantikan sebelumnya yaitu ejaan Suwandi atau Republik. Pada tanggal 16 Agustus 72, ejaan yang disempurnakan atau EYD diresmikan dan mulai diberlakukan secara resmi mulai 31 Agustus 1972. Nah, Kongres Bahasa Indonesia ke-6 berhasil membentuk 1. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2. Tata Baku Bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia yang baik dan benar, gunakanlah bahasa Indonesia dengan baik yang benar kepada siapapun Anda hendak berbicara, supaya mudah dipahami. Bahasa yang baik untuk berkomunikasi memiliki nilai rasa yang tepat dan sesuai dengan situasi pemakainya. Nah, dari situ, maka ada harus menurut model Laswell, yaitu harus ada sumber. Dari sumber tersebut harus ada yang disampaikan. Nah, cara penyampaiannya pakai apa? Harus menggunakan media. Nah, supaya bisa didapat orang berarti harus ada penerima. Kemudian setelah penerima harus ada timbal balik atau efeknya. Baru ada umpan balik. Maksudnya dalam ini berkomunikasi gitu. Bahasa yang benar. Bahasa menerapkan kaidah dengan konsisten. Jadi bahasa ibu boleh dibilang itu bahasa yang belum sesuai dengan EYD atau bahasa daerah masing-masing. Aspek kaidah, yakni peraturan bahasa. Peraturan bahasa, tata bahasa, pilihan kata, tanda baca, dan ejaan. Kaidah bahasa, tata bunyi atau fonologi, tata bahasa, kata dan kalimat, kosakata, termasuk istilah, ejaan, dan maknanya.